Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjut belajar tema 8 subtema 1 dan 2 materi IPS. Silakan disimak. Kita akan lanjut belajar tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Selamat menyimak. Sebelum kita belajar lebih detail apa saja ragam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, perlu anak-anak ketahui bahwa secara garis besar kegiatan ekonomi terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah produksi. Apakah yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau membuat suatu barang atau benda. Yang kedua, kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan barang-barang yang sudah dibuat. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai atau menggunakan barang tersebut. Adapun macam-macam aktivitas atau kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pertanian. Perlu anak-anak ketahui bahwa wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis atau panas. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini jelas sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian ini juga didukung dengan adanya gunung api, sehingga tingkat kesuburan tanah pertaniannya menjadi tinggi. Aktivitas pertanian di Indonesia dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, pertanian lahan basah, yaitu pertanian yang membutuhkan banyak air. Sedangkan yang kedua adalah pertanian lahan kering, yaitu pertanian yang membutuhkan hanya sedikit air. Jenis-jenis yang kedua adalah aktivitas ekonomi masyarakat di bidang perikanan. Seperti yang sudah anak-anak ketahui bahwa sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah berupa perairan. Kondisi inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan. Potensi kekayaan alam di dasar laut yang melimpah dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan di Indonesia masih dilakukan secara tradisional sehingga menyebabkan produksi hasil perikanannya masih belum maksimal. Selanjutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat banyak sekali barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas misalnya emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Yang keempat adalah aktivitas ekonomi masyarakat di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau di Indonesia pernah dijuluki sebagai karpet hijau, dikarenakan hutan Indonesia tampak hijau jika dilihat dari udara saat itu. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, misalnya seperti kina, karet, kemudian damar dan sagu, sehingga potensi ini menjadikan Indonesia sebagai pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Demikian penjelasan Bu Leli tentang keragaman ekonomi di Indonesia serta beberapa jenis aktivitas ekonomi di masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, hubungan antara kegiatan ekonomi dan keadaan lingkungan dengan mata pencaharian masyarakat sangat berpengaruh. Kondisi lingkungan dengan mata pencaharian, misalnya penduduk di dataran rendah sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh, pedagang, peternak, dan petani. Sedangkan penduduk di daerah pesisir kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, perajin, dan petani garam. Kemudian, kegiatan industri. Apakah yang dimaksud kegiatan industri? Kegiatan atau usaha dalam bidang industri artinya usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, bahan mentah menjadi bahan baku atau setengah jadi, atau bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya, berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, bidang industri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah industri barang, merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang kedua adalah industri jasa, merupakan kegiatan ekonomi dengan cara memberikan pelayanan jasa. Demikian pelajaran hari ini, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.